Srikoyo di Gowonang, Jakarta. Trijaya Sepagi, Surabaya. Kembali bersama Anda. Selamat pagi pendengar Trijaya. Pagi hari ini adalah hari yang spesial. Tanggalnya cantik juga, tanggal 22 bulan 2 2023. Serba dua ya, tapi pagi hari ini juga saya kedatangan dua narasumber yang kali ini juga akan memberikan sesuatu yang sangat spesial, info-info terkait dengan jelang Ramadan, jelang Idul Fitri, dan juga karena yang hadir di kesempatan kali ini adalah teman-teman Pelni yang kali ini juga akan memberikan informasi terbaru ya. Oke, saya langsung saja, saya akan sapa tamu saya yang kali ini sudah datang pagi-pagi banget yang biasanya selalu siap untuk melayani penumpang gitu ya. Oke, berikutnya ini saya akan hadirkan Bapak Yahya Kuncoro selaku Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni. Selamat pagi Pak Yahya Kuncoro. Selamat pagi Cak Hilman dan semua teman-teman Pelni yang ada di Nusantara. Kita menghubungkan yang tidak terhubung. Oh gitu iya, Pelni. Sepertinya habis sarapan apa ini Pak? Kalau seger banget nih Pak. Wah, kalau di sini kan soto ya. Oh gitu. Iya, soto Madura. Pantesan kelihatan ya. Logatnya kayak orang Madura gitu ya. Oke, di samping Pak Yahya Kuncoro ada Vice President Usaha Penumpang Non Komersial Pelni, yaitu Pak Presda Simangasing. Ya, selamat pagi Pak Presda Simangasing. Pagi Mas B. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah baik. Iya, kelihatan dari orang Solo ya, dari marganya Simangasing. Iya Pak, benar Pak. Bukan Pak. Bercanda ya Pak ya. Oke, pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang menarik ya dari PT Pelni Persero ya. Mungkin lebih awal lagi sebagai perkenalan kepada pendengar Trijaya, apa yang akan disampaikan oleh teman Pelni kepada pendengar Trijaya. Terlebih dahulu dengan Pak Yahya Kuncoro, silakan Pak. Baik, makasih Cak Hilman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai teman Pelni senusantara. Ya, sekarang saya berada di Surabaya ini. Oke. Ya, di acara di Trijaya FM. Jadi gini, ini kalau kita lihat itu negara kita itu negara kepulauan, arsipelago, maritim. Kalau ingat lagu zaman dulu itu nenek moyangku, seorang pelaut. Nah, artinya keberadaan Pelni ini menjadi sangat penting. Sangat penting. Saya tadi bilang menghubungkan yang tidak terhubung. Betul. Lah, antar pulau ini kan kalau kita lihat negara kita tuh 3/4 itu laut. Dan kemudian antar pulau itu ada 3 waktu yang berbeda. Oh gitu ya. Iya, jadi artinya garis pantainya sangat panjang. Nah, ini yang menghubungkan adalah kapal penumpang yang menghubungkan antar pulau. Nah, kalau kita lihat sekarang ini untuk kapal Pelni ini tujuannya adalah mengkonektivitaskan antar pulau itu. Oke. Sehingga mobilitas penumpang itu bisa terjaga dengan baik. Nah, jadi tidak ada yang terisolir lagi. Tidak ada yang terisolir lagi. Jadi kalau kita lihat kapal kita itu lebih banyak adalah trade follow the ship. Wah. Agak gaya dikit ini, agak gaya dikit. Trade follow the ship. Artinya adalah perdagangan itu akan muncul ketika ada pelayaran yang regular liner service. Nah, Pelni ini adalah salah satu pelayaran BUMN yang menghubungkan antar pulau secara reguler liner service. Jadi jadwalnya tetap dan teratur. Iya. Seperti itu. Tetap dan teratur. Tetap dan teratur seperti itu. Kecuali kalau cuaca buruk gitu aja gitu. Ya, kalau cuaca buruk itu kehendak ilahi ya, itu tidak ada di tangan manusia. Nah, kalau kapal Pelni ini secara total itu ada sekitar 26 kapal penumpang kita, kemudian ada 42 trayek untuk kapal perintis. Nah, itu menghubungkan ke wilayah seluruh Indonesia, dari wilayah barat sampai ke wilayah timur, dan kita ke arah 3TP, terdepan, terluar, terpencil, dan pedalaman. Oh gitu. Betul. Sampai terjangkau ke pedalaman. Betul, dari wilayah barat, timur, utara, selatan. Senusantara ya Pak? Senusantara, gitu. Dedicated kita seperti itu. Nah, dengan regular liner service. Jadi transportasi ini kan harapannya adalah bagaimana kita bisa cepat sampai ke tujuannya dengan selamat dan aman dan nyaman. Nah, Pelni menyediakan hal itu dengan menggunakan kapal kita. Seperti itu. Ya, tadi introduce dari Pak Yahya Kuncoro. Nah, sekarang ke Pak Persda ini mungkin juga bisa ingin disampaikan ya kepada pendengar Trijaya yang ingin tahu lebih jauh gitu ya
Memang sudah pernah dengar Pelni ini, tapi dalamnya ini kan juga belum tahu gitu ya. Fasilitasnya, layanannya apa gitu ya. Kemudian apa yang sekarang ini diberikan kepada teman-teman Pelni. Monggo silakan Pak Presda. Iya, saya. Jadi kalau fasilitas di PLN sudah sangat lengkap sekali tadi yang disampaikan sama Pak Yaya ya, Direktur OAP. Jadi di kapal itu hiburan juga udah ada musik. Jadi fasilitas yang lain-lain juga cukup memadai ya. Untuk olahraga juga ada, untuk permainan anak-anak juga lengkap juga. Dan juga untuk penjualan di kami mudah sekali sekarang. Karena bisa melalui website kita juga di 162 dan juga melalui pembelian langsung ke travel agent dan juga di cabang. Jadi karena kita sudah cukup dikenal ya, terutama di PLN itu sendiri, jadi channel-channel yang ada seluruh Indonesia ini sudah 150. Jadi pembelian kita juga bisa melalui Alfamart, Indomart juga bisa. Ya, melalui akses ya. Iya betul. Atau WhatsApp 0811 162 1162. Oh, jadi reservasi bisa di aplikasi itu ya? Betul sekali Pak. Jadi teman-teman PLN sebetulnya tidak usah ragu ya, karena di channel-channel penjualan kita sudah cukup lengkap, termasuk di call center 162 juga bisa. Itu Pak. Saya tambahkan lagi nih. Oh, oke, silakan Pak Yaya. Di atas kapal nih fasilitas seperti hotel terapung sebenarnya. Wah, Jadi gitu ya. pindahan. Jadi sangat memenuhi ini ya, keinginan dari pelanggan gitu ya. Iya, kita ada lifestyle bisnis juga untuk mais di atas kapal. Oke. Jadi kalau di hotel 40 yang rapat, 20 bisa hilang. Kalau di kapal 40 nggak ada yang hilang. Tetap stay ya Pak? Tetap ya? stay. Karena kanan kiri ini laut ya? Ya itu. Jadi tujuannya rapat itu bisa kecapai. Itu penting gitu di situ. Jadi layanannya ini cukup prima gitu ya, dari mulai reservasi, kemudian ketika berada di kapal sampai Di sana ada poliklinik, ada klinik. Jadi karena perjalanan kita kan paling lama 7 hari, paling lama ya, ada 1 hari sampai 7 hari. Jadi poliklinik tersedia, ada dokter di situ. Siap, dokter ini siap semuanya. Ada yang melahirkan di atas kapal ada. Oh gitu ya? Ada melahirkan di atas kapal. Jadi kalau di kapal itu yang mengandung tua itu tidak dilarang. Iya, Kalau di modal lain dilarang, nggak boleh. Iya, Kalau iya. kita silahkan saja gitu kan. Memang kebutuhan gitu Pak ya. Kebutuhan seperti itu, Untuk jadi nggak ada ke masalah. suatu tempat apakah harus memandang umur atau Enggak. Pak? Iya, Memang jadi- kebutuhannya ke suatu tempat itu. Betul, ya, seperti ya. itu. Tapi tadi di awal disebutkan ini ya, ada kapal penumpang, ada kapal perintis. Nah, ini pendengar Trija juga pengen tahu nih, kira-kira bedanya apa sih, dan kalau kapal penumpang dan kapal perintis. Monggo silakan yang mau menjawab ini. Jadi gini, kalau untuk kapal penumpang sebenarnya jenisnya sama, namanya kapal penumpang. Hanya kalau kapal penumpang ini adalah kapal yang kepemilikannya Pelni. Oke. Ya, jadi ada 26 kapal. Nah, kalau kapal penumpang perintis itu kepemilikannya dari Kementerian Perhubungan yang kita diminta untuk operatorin. Oke. Itu ada 42 trayek yang kita jalankan. Nah, kapal penumpang itu lebih besar ukurannya. Jadi Kapal penumpang lebih besar. lebih besar. Jadi dari sisi kapasitas penumpangnya itu paling kecil 500 pax, paling besar 3000 pax. Iya. Jadi satu angkut kapal itu bisa menampung 3000 orang di atas 3.000 kapal. orang, wah satu Betul. stadion ya Pak ya? Oh iya, itu kita 7 dek. Kapal kita itu 7 dek. Oh, 7 Panjangnya dek. sampai 140. Jadi memang benar seperti lapangan bola. Seperti itu. Iya, Nah, kalau iya. yang kapal perintis itu lebih kecil. Itu Muat kapasitasnya berapa, 250 sampai 500. Trayeknya beda-beda ya Pak? Beda-beda, tidak ada yang sama, tapi terkonektif dengan kita. Iya, iya, Seperti iya. itu. Jadi memang ada klasifikasi antara kapal penumpang dan kapal perintis. Kalau kapal penumpang lebih gede Pak ya? Betul, secara ukurannya. Kalau kapal yang memuat barang itu apakah juga termasuk gitu Pak? Nah, kalau kapal penumpang ini ada 2 jenis juga. Kapal penumpang yang murni kapal penumpang, ada kapal penumpang yang ada kontainernya. Oh kontainer. Betul. Jadi melekat di depan, di belakang itu ada kontainernya. Nah, itu fungsinya sebenarnya untuk logistik. Itu ke logistik. Ya, karena kapal kita kan relatif lebih cepat tepat waktu tadi regular and service, jadi tetap akan ada terus. Iya, jadi Waktunya prioritas ya. standarnya seperti itu. Iya. Gitu. Kalau jenis kapalnya yang khusus itu kita punya juga kapal kontainer dipakai untuk tol laut. Khusus itu untuk kapal kontainer tidak ada penumpangnya kalau itu. Kontainer Iya. ya, memang khusus Pak ya. Khusus. Nah, Kadang-kadang
untuk loading kan juga tidak mengganggu ya Pak ya, Betul, dengan penumpang. betul seperti itu. Nah kalau ini kan kita menghadapi masa nanti Lebaran, Ya. yaitu kapal penumpang kita sudah Kapal siap penumpang. ya untuk melayani masyarakat. Termasuk bagaimana reservasinya, sudah berapa lama untuk reservasi, karena kan sekarang orang-orang lebih suka online ya, Betul. online tiket ya, Betul. reservasinya gitu ya. Betul. Takutnya nanti kehabisan. Kalau Betul. kapal kehabisan tiket nggak Pak ya? Iya betul sama, sama pada hari hanya itu rata-rata ini. Kita kan bukanya kan jauh-jauh hari dan banyak channel yang tadi disampaikan oleh Pak Presda. 162 itu ada maknanya. 162 ada maknanya. Iya, satu untuk Indonesia, 62 itu kode internasional Oh, kode Indonesia. internasional ya. Gitu, jadi 162 itu satu untuk Indonesia. Iya, pantesan banyak yang bilang saya warga 62. 62 mana? Gitu betul. Oke, Pak Presda tadi bilang ada mitra ya Pak ya dengan keagenan ya untuk reservasi tiket ya. Sudah ini dengan pihak-pihak mana saja Pak yang bermitra dengan PLN ini Pak? Jadi kalau untuk channel penjualannya Pak, itu kan kita bisa langsung ke website ya, www.pelni.co.id ya. Ya. Tapi kalau tadi yang saya sampaikan terkait dengan travel itu sudah banyak Pak channel banyak, kita, sudah banyak sekali kita kerjasama. Termasuk ke Kahatur, kalau di Surabaya banyak nih travelnya Iya, Pak, iya, cukup padat travel dan juga langsung bisa ya. langsung Pak ke Indomaret atau Alfamart. Ya, ya. Itu yang Jadi mendekatkan ini ya penumpang ya, kalau reservasi tidak langsung ke pelabuhan gitu ya. Betul, Jadi betul, mereka Pak. bisa ke supermarket terdekat gitu ya Pak Presda ya. iya betul Pak. Nah, terus bisa langsung juga di website kita tadi yang office tadi yang saya sampaikan 0811 162 jadi menghafalnya lebih mudah Pak. Lebih mudah. 0811 162 1162. Jadi tinggal nambah tengahnya satu udah hafal itu Pak. Dan juga di call center Pak 162. Jadi kita sih berharap dengan angkutan lebaran ini jadi penumpang kita nggak perlu jauh-jauh beli tiketnya. Sebetulnya dari aplikasi ini kita bisa, atau di call center juga 162 juga kita bisa membeli tiket. Iya, iya. Cuma yang kendalanya nanti kalau angkut ini pasti kan ada penambahan dispensasi Pak. Betul. Jadi memang pembeliannya mungkin bisa langsung ke travel kita langsung atau di aplikasi, pasti kita buka secara umum. Jadi tidak ada lagi yang melalui calo-calo lagi. Kalau memang melalui calo pasti kan oknum Pak. Betul, betul. Jadi kita juga berharap kepada teman-teman PLN Pak seluruh Indonesia, jadi kalau beli tiket jangan melalui calo lah. Iya, iya, iya. Dan juga kalau beli tiket harus sesuai dengan identitasnya, itu yang paling penting banget. Betul. Karena kalau tidak sesuai dengan identitasnya saya agak sedikit khawatir. Ya kita sih nggak minta-minta di kapal, mudah-mudahan nggak ada masalah Pak ya. Betul, ya. Karena kalau terkait dengan asuransi, kalau identitasnya nggak sama, otomatis kan nggak di cover asuransi Pak. Betul. Ya saya berharap jangan sampai ada pembelian tiket melalui calo atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Yahya dan juga Pak Pras ya tentang persiapan jelang Ramadan dan juga Lebaran, terutama kan sekarang sudah tidak ada lagi PPKM ya, tidak ada PSBB, yang pasti akan mudik lebih banyak gitu ya Pak ya, dan banyak juga tujuan-tujuan trayek yang akan dilakukan pembenahan. Oke Pak Yahya dan Pak Pras, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi masih di Trijaya Sepagi Surabaya spesial bersama PT PLN. Yuk kita balik lagi bincang-bincang di Trijaya Sepagi Surabaya spesial bersama Pelni, dan untuk pagi hari ini masih bersama dengan Bapak Yahya Kuncoro dan juga Pak Presda. Dan kesempatan pagi hari ini tadi di awal sesi pertama kita sudah ngobrol-ngobrol tentang apa itu Pelni, apa itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh penumpang ya terhadap Pelni ya. Ternyata banyak banget fasilitasnya, kemudian inovasi-inovasinya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Oke. Kita bersama dengan Pak Yahya Kuncoro selaku Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni dan juga Vice President Usaha Penumpang dan Komersial Pelni Pak Presda Simangasing. Pak Yahya. Kalau Pak Yahya ini selalu senyum gitu ya. Kelihatan dari sarapannya cocok gitu ya, Pak. Benar, cocok. Rujak cingur. Kan senyum. Berarti nambah terus ini Pak ya. Betul. Pulang-pulang nanti nambah berat badan juga ini. Wah, itu selalu itu kalau itu timbangan harus tidak ada. Oh gitu ya. Iya, timbangan disingkirkan. Atau timbangan harus error gitu ya. Itu.
Oke, kita persiapan ya untuk jelang Ramadan dan juga Lebaran ya. Kan juga tadi di awal sudah tidak ada batasan mudik gitu ya. Kemudian juga tidak ada PPKM, PSBB dan lain sebagainya karena COVID-19. Nah, sekarang tentunya akan banyak persiapan-persiapan dan juga hal-hal yang akan diberikan ya kepada calon penumpang. Nah, mungkin persiapannya apa ini Pak Yahya jelang Ramadan dan juga Lebaran ya? Karena biasanya mudik ini waktu Ramadan ya, waktu puasa gitu ya. Monggo silakan Pak Yahya. Baik, terima kasih Cak Ilman dan teman Pelni semuanya se-Nusantara. Jadi untuk Pelni sekarang ini kita siap untuk melayani masyarakat untuk angkutan Lebaran ini. Jadi persiapan kami adalah yang pertama adalah kita membuat perencanaan di awal. Perencanaan atau planning itu 60% keberhasilan. Ketika kita sudah membuat suatu perencanaan, maka kita bisa memitigasi bahwa apa yang kita lakukan itu bisa terukur dan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang pertama adalah penentuan periode waktu angkutan Lebaran untuk poskonya. Nah, kalau untuk angkutan laut itu 15 dan H+15. H-15 Dan H+15. Jadi mulainya 6 April 2023 sampai 7 Mei 2023. Jadi itu kita tetapkan sebagai periode kita untuk memonitor high seasonnya Lebaran. Arus mudik dan arus balik. Arus mudik dan arus balik. Dua-duanya itu harus seperti mata uang, tidak terpisahkan antara muka dan belakang gitu. Oh, iya. Gitu. Kadang-kadang sampai molor Pak ya, arus baliknya sampai molor. Nah, kalau nanti berbeda, kalau arus baliknya itu bisa lebih panjang. Oh iya. Kalau arus berangkatnya, Arus mudiknya itu rata-rata sama karena tujuannya sama. Iya. Karena arus baliknya kadang-kadang 2 minggu, 3 minggu. Nah, masih bisa, mereka santai, lebih panjang gitu kalau laut apalagi kalau kapal. Iya. Itu yang pertama kita tentukan periode. Yang kedua adalah safety number one buat Pelni. Safety number one. Iya, jadi artinya adalah kita kesiapan dari alat produksi kami. Jadi kapal ini sebelum memasuki masa periode itu harus sudah melakukan docking. Docking. Ya, docking itu wajib bagi kapal penumpang. Jadi kapal penumpang itu setiap tahun itu harus melakukan docking selama 1 kali dalam 1 tahun, itu wajib. Iya. Nah, itu untuk mengukur tingkat ya safety-nya ya. safety-nya salah satunya gitu, engine-nya jadi dicek masuk dock kemudian di preventive maintenance. Jadi dilakukan preventive maintenance untuk jadi bisa lebih ini Pak ya, lebih mengutamakan keselamatan. Iya, Kalau betul. kendaraan darat kan ada uji kir ya. Betul. Ada kesiapan ke pengemudinya gitu ya. Betul, Termasuk betul. ini ya Pak ya. Betul. Yang selain kapal pengemudian juga iya Pak. Betul. Jadi alat-alat keselamatan yang ada di atas kapal itu ada ram check. Jadi kita lakukan drill. Jadi di atas kapal itu diadakan uji coba untuk penurunan skoci, untuk life jacket dan seterusnya. Nah, jumlah alat-alat keselamatan kita itu rata-rata adalah 3 kali dari jumlah penumpangnya. 3 kali dari. Iya, jadi dapat dikatakan safety itu number one buat PLN karena kita mengacu IMO regulation, International Maritime Organization untuk regulasinya. Jadi artinya adalah alat-alat keselamatan itu mutlak banget harus ada di atas kapal. Iya. Itu yang paling kita tetapkan dan kita tekankan. Jadi yang pertama safety, yang kedua itu secure. Sekarang secure bagi penumpangnya, orangnya. Jadi orangnya itu akan aman di situ. Jadi aman itu yang pertama ya karena kemarin masih dalam masa pandemi COVID-19, kita tetap ada protokol kesehatan. Jadi artinya di aplikasi kita itu masih link dengan Peduli Lindungi sekarang ini masih. Iya. Jadi akan kita tahu oh ini sudah vaksin dan seterusnya. Terutama itu yang masih ini ya booster ya Pak ya. ya. Ya paling enggak sudah vaksin 2 gitu kan, terus sama booster yang 1. Nah itu tetap masuk di Peduli Lindungi. Itu secure-nya dari sisi kita. Pengamanan kita kan 24 kali 7 jam juga di atas kapal seperti itu. Tuh, jadi yang pertama tadi periode, yang kedua itu adalah dari sisi secure dan safety alat produksinya. Kemudian yang ketiga adalah posko. Jadi kita selama masa periode itu posko 24 kali 7 jam. Jadi kita posko di PLNI pusat ada, kemudian di cabang-cabang juga ada. Oke. Ya, jadi di cabang ini nanti berhubungan dengan stakeholder yang ada di cabang, masing-masing cabang, dan di kantor pusat nanti kita dengan Kemenhub ada posko bersama biasanya, posko terpadu. Iya. Tuh. Itu yang ketiga. Untuk SDM-nya ya, krunya ini kan juga penting ini Pak ya. Betul. Sejauh ini gimana nih Pak persiapan mereka ini Pak? Jadi kru ini kan sudah harus memiliki sertifikasi di atas kapal. Jadi basicnya dia harus ada basic untuk pelaut.
Jadi safety basicnya dari mulai kru semuanya, dari yang perwira sampai tamtama itu mereka harus memenuhi IMO regulation tadi. Jadi sertifikasi mereka harus hidup semuanya, nggak ada yang mati, itu kita perpanjang. Kemudian yang kedua adalah mereka sudah ada MCU, jadi medical check up sebelum naik ke atas kapal. Jadi untuk tahu tingkat kesehatan untuk mereka untuk berlayar itu sudah terjaga, staminanya dan seterusnya, karena mereka kan yang harus melayani penumpang yang di atas kapal. Benar-benar prima ya. Benar-benar prima, bisa Karena dibuktikan. Karena perjalanannya kan nggak sehari 2 hari. Betul. Jadi kalau dari ya? Jakarta sampai Jayapura kan 7 hari. Wah, kan lumayan tuh 3 waktu yang berbeda. Jadi sangat itu ini Pak ya, harus dinomorsatukan betul, kesehatan dari para kru gitu ya, betul Pak, ya. dari kru itu insya Allah kita jamin bahwa stamina mereka oke, karena MCU yang dilakukan. Nah kemudian yang berikutnya adalah layanan kita yang pre-on board tadi, penjualan tiket. Jadi penjualan tiket kita online, kita buka semua channeling, jadi kita itu ada channel penjualan di semua lini, baik itu dengan booking tiket melalui tadi call center 162, satu untuk di Indonesia, kemudian website www.plni.co.id, terus kemudian dengan travel, dengan channeling yang lainnya, penjualan yang lainnya, kemudian dengan perbankan pembayarannya kita sudah pakai VA, virtual account dan seterusnya, itu kita buka semuanya, sangat memudahkan di dalam akses untuk penjualan tiketnya, itu kita buka. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita memplanning proyeksi penumpang. Proyeksi penumpang karena untuk tahu ruas-ruas mana sebenarnya yang dapat dikatakan padat. Sehingga dengan kita tahu ruas padat itu, maka kita akan bisa melakukan mitigasi terkait dengan rute yang akan kita lakukan kapal itu. Jadi prediksi kita itu secara total ada kemungkinan naiknya 25% di atas tahun lalu. 2023 ini 25% di atas tahun lalu. Itu kira berapa juga? Sekitar 600-an ribu. Untuk tepatnya sebentar ya, 600 datanya biar tepat, 4.183 orang. 4.183 orang itu masa itu, periode itu. Kalau tahun lalu itu sekitar 482.034 orang yang kita angkut. Jadi naiknya sekitar 25% ya dibandingkan dengan tahun lalu, di atas tahun lalu. Nah itu yang kita proyeksi. Nah dari proyeksi itu kita bisa tahu pada masa periode peak seasonnya berangkatnya di H+4 kita, H-4 sorry, H-4. Jadi rata-rata di H-4. Ini yang kemudian kita sudah meminta di wilayah-wilayah Kalimantan, cabang-cabang itu bisa tahu, karena apa? Karena ini tergantung dengan THR-nya ini. Kalau cairnya makin cepat, nah itu makin bagus. Nah kadang-kadang ini cairnya ini mendekati ini. Nah, ini perkebunan biasanya begitu. Karena Kalimantan, kalau ke arah Surabaya ini paling banyak wilayah-wilayah dari Kalimantan dan Sulawesi mereka. Ya, jadi mereka menunggu THR. Menunggu THR. Jadi kalau THR-nya makin cepat makin bagus. Bukan hanya beli tiket Pak ya, bawa oleh-oleh kan juga ya Pak ya. Nah, bawa oleh-olehnya begitu. Belum THR. Betul. Apalagi nanti kalau itu. pulang nggak oleh-oleh kan gimana? Meskipun tiket sudah dapat. Betul. Itu kita proyeksiin gitu. Nah, ketika kita sudah proyeksiin ruas mana yang padat itu kita bisa lihat. Jadi paling padat itu Batam Belawan, kemudian Belawan Batam, kemudian Balikpapan Surabaya. Jadi Surabaya ini tempat tujuan yang cukup banyak. Betul. Balikpapan Surabaya, Makassar Surabaya, itu paling banyak, yang cukup banyak. Kemudian dari Kumai juga cukup banyak ke arah Surabaya sebagai tujuan. Ketika mudik adalah tempat tujuan. Karena mungkin banyak yang bekerja merantau ya, di perkebunan, di industri yang ada di luar Jawa. Di luar Jawa, di Kalimantan sama di Sulawesi. Itu banyak. Jadi dengan prediksi ini maka kapal kita yang sekiranya penumpangnya tidak banyak itu bisa kita alihkan untuk membantu di ruas padat itu. Harapannya kan bisa diangkut semuanya. Ini masyarakat ini kan harus kita layani nih kan. Kalau penumpangnya makin banyak, otomatis kan armadanya juga yang dibutuhkan juga cukup banyak. Nah ini kita siapin di ruas-ruas yang tadi saya sebutin, itu ada tambahan frekuensinya untuk ke sana. Gitu. Ya. Silakan Anda pendengar Trijaya kalau Anda mau bertanya tentang Pelni ya, kemudian jelang Ramadan dan juga jelang Lebaran Idul Fitri, tentunya ada layanan transportasi yang akan diterapkan ya. Silakan Anda bisa WA di 0811335147. Ini ada beberapa yang tadi sudah masuk di nomor WA kita. Mungkin akan saya bacakan ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Trijaya. Saya Arif di Surabaya. Fasilitasnya seperti apa saja?
Dan keamanannya apakah standar internasional? Ini Pak Presda ya yang menjawab ya. Mungkin pertanyaan dari Pak Arif ya. Tadi kan ngomong fasilitasnya seperti apa aja. Mungkin bisa di-remind lagi nih Pak Presda, silakan. Oke, untuk teman-teman PLNI ya, mungkin pertanyaan tadi sudah dari Pak Yaya Kuncoro sendiri, Direktur UAP udah jelaskan semuanya terkait dengan fasilitas yang ada di atas kapal. Tadi yang paling utama memang terkait dengan keselamatan. Itu yang kita tidak boleh abaikan. Terus masalah keamanan di atas kapal. Terkait dengan fasilitas pasti ada, tadi yang disampaikan juga dari Pak Yaya juga ada klinik dan dokter ada di atas kapal juga sama sekarang di dokter di atas kapal itu ada susternya juga, jadi dua ya perawatnya. Jadi saya rasa kalau ada yang sakit atau kelahiran sekarang lebih mudah Pak. Jadi memang ada tempat khusus untuk klinik untuk pelayanan penumpang. Terkait kalau ada pengobatan dari sana tidak dipungut biaya. Oh gitu. Tidak dipungut biaya, layanan semuanya. Jadi makan nanti mungkin penumpang lebih mudah lagi. Jadi kita kedepannya akan melayani dengan antar langsung ke penumpangnya. Oh gitu. Ya. Jadi benar-benar kita memanfaatkan yang ada di atas kapal. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya penumpang lebih nyaman, lebih aman, lebih tertib lagi nanti untuk menghadapi. Memang pelayanan ini adalah yang paling utama ya. Betul, Pak betul sekali. Ini yang tadi apakah keamanannya standar internasional gitu Pak? Iya, kita untuk pengamanan kalau angklek ya Pak, jangankan angklek hari biasa aja, tetap pengamanan 24 jam. Jadi teman-teman ada sip-sip untuk bagi tugas. Jadi kalau malam pasti ada sip jaganya, jadi sip 1 atau sip 2, jadi bergiliran. Jadi tidak semuanya terlibat. Jadi pada saat kapal sandar atau embarkasi debarkasi baru full tim semuanya. Tapi pada saat layar malam pasti ada pemeriksaan. Jadi ada petugas yang keliling untuk mengontrol itu. Iya. Saya lanjutkan dengan pertanyaan WA berikutnya dari Pak Imam di Surabaya juga. Pembelian tiketnya bisa di mana saja? Kemudian apakah ada aplikasi khusus untuk bisa pembelian tiket? Oh tadi sudah disebutkan, mungkin diulangi lagi Pak Presda. Ya tadi kalau pembelian tiket kan sekarang mudah sekali Pak. Kita bisa mendownload di aplikasi juga PLNI mobile ya. Jadi langsung aja. WhatsApp ya. Betul Pak. Tadi yang saya sampaikan 0811 162 1162. Wah, ya. Jadi atau ke call center 162. Jadi sekarang udah lebih mudah sekali lah. Tidak seperti sebelum. Rebahan bisa ya Pak ya? Iya Pak. Pesen tiket sambil rebahan gitu ya. Iya. Oke, ini lanjut. Tadi sudah ya pembelian tiket ya bisa di mana aja. Di Indomaret tadi juga sudah disampaikan ya, atau di Himbara juga pembayarannya juga bisa. Ini di WA juga ada pertanyaan dari Endang di Surabaya. Saya suka berwisata ke seluruh Indonesia. Apakah ada program khusus untuk pelayaran ke wisata di Indonesia, misalnya di Sulawesi dan juga di Bali? Mungkin bisa dijawab. Ya, kita jawab. Khusus Menarik. untuk wisata ini ya. Untuk wisata. Tour and Travel sih. Jadi kita salah satunya selain 3TP tadi ya, untuk wilayah-wilayah itu kita juga tempat wisata. Jadi kita ada paketnya untuk paket-paket wisata. Jadi sangat terbuka nih untuk teman PLN ini yang mau menggunakan jasa kita, itu ada paketnya. Jadi ada beberapa paket yang kita miliki. Jadi yang pertama kalau misalnya yang reguler biasa itu ada namanya City Tour sebenarnya. Jadi kalau kapal itu misalnya sandar di Surabaya menunggu waktu bengker, kan kalau ngisi bahan bakar tuh lama tuh 3 jam. Nah itu tempat di Surabaya ini kita ajak muter-muter di wilayah Surabaya ada. Jadi wilayah di Genting untuk cari oleh-oleh di pasar kayak gitu. Itu city tour yang pendek. Nah, kalau yang paket wisata itu ada ke Karimun Jawa. Kita punya paket wisatanya di Karimun Jawa dengan menggunakan kapal Kelimutu. Terus kemudian ada juga di wilayah di Lombok. Kita ada juga. Bali juga ya? Bali juga bisa. Jadi nanti bisa dikontak di kita juga di tadi 162 itu bisa kontak di sana untuk paket wisatanya kita tersedia. Nggak usah khawatir karena di kapal ini seperti hotel. Oh gitu ya. Iya, fasilitas tadi udah disebutin kan, ada kamarnya juga ada, makanan juga ada. Makanan tuh bisa request, by request. Jadi kalau yang order juga Pak ya? pakai speed nanti.
Dan yang penting sebenarnya di kapal itu ada tempat musolanya, ibadahnya. Oh, iya. Makanya tuh yang menjaga kapal itu Karena kan aman. perjalanan lama, Pak, Betul. ya. Selama ikhtiar juga kita doa. Nah, kalau di atas kapal itu kalau malam hari kalau sholat tahajud lihat bintang-bintang itu luar biasa. Makin khusyuk kita kalau misalnya sholat di atas kapal. Anu Pak ya, atmosfernya beda. ya? Atmosfernya beda. Kita lihat terbentang semua samudra begitu kan, gitu. luar biasa. Bintang-bintang berkelipan di atas kapal. Nah, itu mau nambah kekuatan ketika kapal itu. Makanya safety-nya itu dijaga juga dengan doa itu. Iya, Nah, untuk tadi ya tempat paket itu kita ada di lifestyle kita. Jadi bukan hanya tadi ya meeting, tapi juga untuk wisata di Karimun Jawa. Kemudian di Likupang itu di wilayah Manado. Sulawesi Itu ya. di Sulawesi itu juga kita ada. Terus kemudian di Derawan juga ada. Kemudian di tadi ya di Bali, kemudian Lombok, dan di Raja Ampat juga ada kita. Ya, oke, lanjut Ada ke paketnya. pertanyaan WA berikutnya dari Huda di Mojokerto. Apakah Pelni punya aplikasi sendiri untuk tiketing ya? Kemudian Yuni di Sidoarjo bertanya, akses internet ya di kapal Pelni apakah lancar? Wah, ini kan orang-orang suka ini Pak ya. Kalau di ruangan nggak ada wifi, wah ini kan pasti, waduh gimana? Apalagi kan di perairan kan kadang-kadang akses internet kan juga kadang naik, kadang turun gitu ya, kadang lemah, kadang kuat gitu ya. Mungkin gimana nih Pak? Betul. Apakah ada fasilitas untuk akses internet? Mungkin para pebisnis yang nggak mau ketinggalan transaksi gitu ya. Pak. Jadi kalau nanti menggunakan program lifestyle bisnis kita untuk meeting di atas kapal, kita sediakan dedicated internet. Oke. Betul, disediakan karena memang kapal ini menggunakan satelit. Khusus, Visat. Pak, ya? Bukan- Iya, jadi nggak bisa seperti BTS yang dia sekarang kan BTS diem aja. Ini harus ngikuti pergerakannya kapal. Iya, Nah, iya, itu yang menyebabkan dalam tanda kutip kan mahal alat perangkatnya ya. Nah, itu kita ada visat di atas kapal untuk dedicated di sana. Memang kalau yang sekarang reguler untuk penumpang ini masih pakai 2G, jadi telepon bisa. Untuk 4G sekarang ini masih dalam tahap develop. Tapi untuk kapal sendiri itu punya aksesnya, tapi terbatas kuotanya. Jadi itu dibuka tertentu saja wilayahnya. Jadi misalnya kalau di atas kapal itu ada namanya tempat hiburan atau restoran di atas kapal. Kalau di kapal itu namanya salon. Oh gitu. Sebutannya salon, Salon, bukan ya? salon buat kerimbat ya. Bukan buat tapi itu salon tuh Iya, tempat. iya, iya. Salon tuh kayak yang waktu di Texas itu loh. Oh, Kan gitu. bar kan makanan kan. Nah, itu Sekarang salon. udah banyak orang salon Pak, salon presiden, salon gubernur. Iya benar. Oke, Gitu. ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi nanti kita akan bacakan Pak ya. Kita break sejenak, nanti kita akan ulas lagi tentang apa saja yang ada di Pelni ini. Dan pendengar Trijaya silakan kalau Anda mau bertanya boleh di 0811 33 51047. Yuk kita lagi ngobrol-ngobrol bersama teman-teman Pelni, dan kesempatan pagi hari ini bersama saya Hilman Daraga dan juga ada Pak Yahya Kuncoro dan juga ada Pak Presda. Dan di pagi hari ini kita juga bersama dengan teman Pelni juga ya Pak ya, meskipun tadi tidak kita expose ya. Ada kepala cabang dari Pelni Surabaya dengan Pak Hairul Riza. Selamat pagi Pak Hairul Riza. Mungkin agak dekat dengan mic Pak. Iya. Pagi Cailman. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi pendengar Trijaya. Selamat pagi teman-teman Pelni di seputaran Jawa Timur dan seluruh Nusantara. Iya, iya. Kalau gedung Pelni itu saya pasti ingat ya, sesuatu yang kayak zaman Heritage. Heritage ya Pak. Heritage. Bener Pak ya? Benar sekali. Bapak di sana ya Pak ya? Iya. Nuansanya memang tempat sebuah wisata heritage gitu ya. Ya. Oke. Karena kita sekarang geser ke Surabaya ini, kira-kira Pak Hairul Rizal apa yang ingin disampaikan, terutama persiapan ya untuk jelang Ramadan dan juga Lebaran. Tentunya banyak beberapa layanan yang akan diberikan kepada para calon penumpang ini. Silakan Pak Hairul Rizal. Terima kasih Cak Irman. Untuk teman-teman Pelni Surabaya, seluruh pendengar Trijaya, kami informasikan bahwa kapal yang menyinggahi Tanjung Perak Surabaya untuk melayani saudara-saudara kita yang ada di Jawa Timur maupun yang akan mudik dan serta balik nantinya ada 13 yang menghubungkan seluruh Nusantara. Ya. Ada 4 kapal perintis sekitaran Pulau Madura. Mohon dengan sangat beli tiket langsung ke website Pelni ataupun ke loket langsung.
untuk kenyamanan Anda dan kelancaran bepergian. Itu Dari himbauan Tanjung kami. Perak Surabaya Iya. ke tempat tujuan gitu Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu yang paling banyak tujuannya kemana Pak ini jelang Ramadan ataupun Lebaran nih Pak? Yang lagi meningkat ini tujuan Sulawesi sama Kalimantan. Iya. Apakah juga tadi untuk layanan tiket bisa di supermarket ya ataupun tempat-tempat yang bisa disediakan secara online gitu Pak ya? Iya, kita sekarang gampang sekali karena kita sudah punya website dan kita bekerja sama dengan 18 travel bureau yang ada di wilayah Jawa Timur. Jadi mohon dengan sangat pembeliannya lewat website atau lewat dengan travel bureau yang resmi. Betul. Ya untuk kenyamanannya saudara-saudara kita yang akan bepergian. Ya. Kalau untuk persiapan pembelian tiket kira-kira hamin berapa sebaiknya Pak? Ini kan kadang-kadang peak season gitu kan, mereka tadi kan udah ambil nunggu THR. Iya, gimana nih Pak? Kita di Surabaya pelayanannya tiket 15 hari sebelum keberangkatan sudah terlayani dan kita melayani sampai kapal berangkat. Cuma kita menghimbau untuk kenyamanannya untuk mendapatkan seat sebaiknya beli lebih awal. Lebih awal. Disarankan Hamin 7. Hamin 7. Ya, kalau lebih awal lagi nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa silahkan aja. Ya. Kemudian untuk kapal PLD yang berangkat dari Tanjung Perak Surabaya dan yang datang ya ke Tanjung Perak ini komposisinya hampir sama atau gimana Pak? Ya, pergerakan kapal yang tiba dan berangkat di Surabaya dalam 1 bulan kurang lebih 56 call kunjungan. Ya. Dan kapal perintis kurang lebih 10 call. Dan alhamdulillah selama ini berjalan lancar dan aman. Ya. Apa boleh info juga nih karena cuaca juga ada kendala untuk jam keberangkatan, jam kedatangan gitu Pak? Kalau faktor-faktor cuaca, kapal-kapal kita mempunyai ukuran yang lebih besar dengan kapal-kapal operator lain. Ya. Jadi walaupun misalnya mengalami kemunduran paling 1 jam 2 jaman. Ya, jadi kemampuan untuk menghadapi cuaca juga ini Alhamdulillah Pak, aman. sudah benar-benar disiapkan gitu, Sudah Pak. benar-benar disiapkan dan sekarang kita sudah melaksanakan dogging sebelum pelaksanaan hari H untuk angkutan hari raya nanti. Ada berapa kapal Pak yang dipersiapkan dari Tanjung Perak Surabaya? Ada 13 yang menyinggahi pelabuhan Tanjung Perak khusus untuk kapal penumpang yang menghubungkan Nusantara dan ada 4 kapal perintis yang menghubungkan sekitar Jawa Timur. Oh gitu ya. Kalau yang berangkat dari Tanjung Perak rata-rata mereka menuju kemana nih Pak? Yang saya sampaikan lebih awal tadi dan disampaikan sama Pak Direktur serta VP pemasaran bahwa yang dominan itu rata-rata ke Makassar, ke Balikpapan, ke Ambon, Ternate sampai Jayapura. Ya. Tidak ada syarat-syarat tertentu Pak yang mungkin diberikan kepada calon penumpang gitu Pak? Syarat tertentunya kan kita menyangkut masalah aplikasi Peduli Lindungi. Ya. Dan alhamdulillah aplikasi yang kita terapkan di PLN mungkin aplikasi yang super canggih karena sudah bisa terkonek dengan nik kita. Jadi begitu kita input nomor niknya muncul dia Langsung Pak ya. muncul bahwa sudah vaksin 2, vaksin 3. Integrated ya. Ya sudah. Ya. Oke, kita ini di sesi terakhir ya. Kita masih ada pertanyaan dari pendengar Trijaya yang tadi mengirim WA. Ini saya bacakan saja ya untuk pertanyaan dari WA. Ini Pak Anto di Surabaya ya. Ini pertanyaannya kaitannya paket wisata ya yang berasal dari Tanjung Perak Surabaya, gimana layanannya? Mau kemana Pak ini Pak? Kalau Surabaya Pak? Apa yang disampaikan tadi sama Pak Direktur bahwa kita di Surabaya ada namanya tur wisata kapal-kapal yang menyinggahi pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang cukup port time-nya. Kita menawarkan saudara-saudara kita yang transit. Kita melayani dia tur wisatanya dari Tugu Pahlawan, Tujungan, Pasar Genten, balik Jembatan Merah baru balik ke kapal dengan biaya yang sangat terjangkau sekali. Iya. Dan nggak takut ketinggalan kapal lagi Pak ya kalau mau berangkat kapalnya Pak ya? Insya Allah tidak bakalan ketinggalan. Takutnya tertinggal kapalnya. Ini ada pertanyaan juga dari pendengar Trijaya dari Devi ya. Untuk Surabaya kira-kira berapa okupansi PLN Surabaya ketika Lebaran nanti biar saya siap-siap untuk cari yang tidak padat. Tujuannya ke Kalimantan. Oh gitu Pak.
Akupansi kita mudah-mudahan lebih awal kita mendapatkan dispensasi. Iya. Jadi enggak usah Mbak Devinya mungkin khawatir lah. Cuma kita pesannya ke Mbak Devi ya kalau bisa beli lebih awal lah. Iya, iya. Dan akan terpenuhi semua kok. Oh, Insya Allah. iya. Apa ini ada pertanyaan dari Devi juga yang ngirim WA juga. Apakah ada batasan untuk bagasi? Bagasinya kita maksimal 40 jatah 40 kilo. kilo ya, Iya. 40 kilogram ya. Iya. Lumayan banyak tuh 40. Mbak Devi. Cukup untuk oleh dibagi di keluarga Oh di gitu Kalbar. ya Pak ya. Tapi kan Di nggak Bapak. boleh juga ya barang-barang yang dibawa ketika berangkat dengan menggunakan kapal, apa aja nih Pak? Barang-barang yang dilarang itu seperti binatang, Ah, barang-barang berbahaya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang lainnya monggo aja silakan. iya iya iya, asal oleh-oleh aja ya Pak. Iya, asal oleh-oleh Gitu aja. ya. Iya iya. Oke, ini kita di sesi terakhir nih Pak Yahya. Silakan untuk memberikan closing statement agar ketika masyarakat ya jelang Ramadan dan juga Lebaran ini benar-benar bisa memanfaatkan momen seperti ini dengan sebaik-baiknya. Silakan Pak Yahya. Baik, terima kasih Cak Irman dan teman-teman PLNI seluruh Indonesia dan juga khususnya di Jawa Timur. Ya. Jadi untuk angkutan Lebaran saat ini kapal PLNI siap untuk memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat. Jadi nggak usah khawatir, kami sudah mempersiapkan alat produksi ini sedemikian rupa sehingga kita sudah lakukan sebelum periode Lebaran ini untuk dilakukan preventive maintenance. Kalau namanya di pelayaran itu docking. Dan ini sudah semua kapal kita lakukan seperti itu, dan alat-alat keselamatan kita itu kita sudah menyampaikan tadi 3 kali dari jumlah penumpang yang ada, sehingga secara safety itu paling utama bagi kami. Safety dan secure itu paling utama buat kami. Yang berikutnya adalah nggak usah khawatir juga di atas kapal itu, tinggal datang aja di atas kapal karena di sana fasilitasnya untuk makan sudah disediakan 3 kali makan. Kemudian kalau pengen yang lapar-lapar bisa ada kafe di atas kapal sambil menikmati sunrise dan sunset di atas kapal. Luar biasa, itu akan lebih indah lagi begitu. Terus bisa juga ada musola di atas kapal, ada poliklinik di atas kapal, dan tidak lupa bahwa di atas kapal itu kita bisa foto-foto selfie. Oh, iya. Karena ada banyak tempat yang bisa Spotnya diponnya, bagus, spotnya Pak, ya. bagus untuk bisa untuk Instagramable, untuk Bukan hanya bisa. ketika mau berangkat, mau di tiket aja banyak yang selfie Pak. Iya. Background kapal. Pak. Nah, itu dia. Banget loh ya, Pak, ya. Betul. Karena kapal Karena kan, betul. Kapal ini kan juga menarik ya, jadi Betul, spot-spot gitu spot ya. untuk ini. Karena kita juga membuka untuk pre-wedding yang mau foto di atas Oh, kapal gitu juga ya, Pak, bisa ya? ya. Oh, Banyak iya. juga yang pre-wedding di atas kapal, kemudian untuk wisuda anak-anak sekolah juga udah di atas kapal. luar biasa. Jadi memang untuk kapal penumpang ini multifungsi untuk bisa kita lakukan, karena memang seperti hotel yang terapung, dan nggak usah khawatir untuk angkutan Lebaran ini. Yang paling utama adalah safety dan secure kita sudah siapkan. Iya, oke. Dan satu lagi pantun buat teman PLNI ya? Oke, Boleh ya? silakan, ya. Iya, kita harus ini apa namanya bahwa kapal kita tuh udah ready, siap gitu. Ya. Kapal PLNI mengarungi samudra. Cakep. Safety, konektivitas, NKRI, harga mati. Cakep. Nggak terasa angkutan Lebaran sudah di depan mata. Cakep. PT PLNI siap melayani sepenuh hati. Terima kasih. Satu lagi, Oke. makan ikan di Jati Asih. Sekian, terima kasih. Oke, itu. Oke, yang terakhir nih Pak Presda, silakan untuk sesuatu yang menarik disampaikan kepada pendengar Trijaya dan juga teman PLNI ya. Oke, makasih nih untuk semuanya. Jadi untuk teman-teman PLNI, dan tadi udah disampaikan Pak Yaya secara gamblang ya, udah secara detail. Jadi saya sih menyampaikan ke teman-teman PLNI yang nanti yang melaksanakan angkutan Lebaran ini, tolong teman-teman penumpang kita itu beli tiket sesuai dengan identitasnya, itu yang paling utama. Karena pasti kan ada kepadatan Pak pada saat arus mudik ataupun balik ya. Saya sih berharap, memang sering terjadi tiketnya ada yang hilang. Iya. Nah, tapi kalau beli sesuai dengan identitasnya itu lebih mudah untuk mendeteksi untuk yang bersangkutan yang berangkat. Dan juga tolong jaga protokol kesehatan, karena biarpun ini sudah apa ya, dari pemerintah sudah ada
instruksi untuk udah nggak PPKM lagi ya, lebih pasti meludak lah nanti pas angkutan Lebaran ini. Iya. Tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu aja sih Pak dari saya. Oke. Karena tadi udah dijelaskan sama Pak Yaya Kuncoro secara detail. Iya, oke. Pak Khairul mungkin bisa di kesempatan kali ini. Terima kasih, Cak Ilman. Ayo saya menghimbau teman-teman Pelni yang akan bepergian, ayo kita mentaati protokol kesehatan. Yes. Mari kita sama-sama menjaga ketertiban, dan ayo kita sama-sama menggunakan kapal Pelni untuk bepergian ke seluruh Nusantara. Wah, iya. Nggak pantun, Pelni Pak. pasti bisa. Oh, ini slogan ini berarti ya. Bukan pantun Pak ya. Ya. Kali pasti bisa ya Pak ya. Oke. Ya karena waktu juga saya juga harus parian ini. Melaku-melaku nang Ciamis mampir nang ngone babat. Sampai jumpa besok hari Kamis. Tetap semangat. Saya Hilman mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Telah Anda ikuti